Dewa Perang Ye Shikai. Bab 5. Benarkah? Kenapa aku mencium aroma parfum wanita di tubuhmu? Su Qingyu mencibir, namun hatinya sangat marah. Dia telah bekerja keras untuk keluar dan membicarakan bisnis, tetapi Ye Shikai masih saja pergi bermain dengan wanita lain di belakangnya. Sekalipun mereka hanya suami istri secara nominal, mereka tidak bisa bersikap berlebihan. Bagaimana bisa ayahnya menikahkan putrinya dengan pria seperti itu? Bukankah ini sama saja dengan mendorong putrinya ke dalam api? Apakah mereka anak biologis? Ye Shikai merasakan hawa dingin yang terpancar dari Su Qingyu, dan pada saat yang sama dia benar-benar tertekan. Dia melakukannya secara sukarela. Tidak, dia jelas menolak. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Melihat Ye Shikai yang agak malu, Su Qingyu mendengus dingin. Bagaimana menurutmu? Aku benar, bajingan ini benar-benar mencari wanita. Su Qingyu menatap Ye Shikai dengan dingin, tatapan matanya seolah mampu memotong Ye Shikai menjadi beberapa bagian. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ye Shikai buru-buru melangkah maju dan meraih lengan Su Qingyu. Sentuhan hangat seperti batu giok merangsang otak Ye Shikai. Itu adalah kontak fisik pertama antara Ye Shikai dan Su Qingyu setelah 2 hari menikah. Istriku, dengarkan penjelasanku. Ye Shikai sedikit cemas. Dia merasa terganggu oleh kesalahpahaman Su Qingyu, namun Su Qingyu mengabaikannya dan menepis tangannya lalu langsung berjalan kembali ke kotaknya. Sambil mendesah, Ye Shikai berjalan kembali ke kamar pribadi, memandangi keindahan itu. Wah, betapa besar dosa yang telah diperbuatnya. Kecantikan sungguh sebuah bencana. Kembali ke tempat duduknya, Ye Shikai tidak lagi berselera untuk makan. Pikirannya dipenuhi dengan memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Su Qingyu ketika dia sampai di rumah. Alisnya berkerut. Anlan yang berdiri di samping pun ikut kebingungan saat melihat raut wajah Ye Shikai yang penuh dengan kebencian dan kepahitan. Orang ini tadi baik-baik saja, mengapa sekarang penampilannya jadi jelek? Ye Shikai, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu terlihat begitu buruk? Anlan bertanya dengan khawatir. Ya, saudara Ye, kamu tidak menyesal menikah karena aku lebih cantik dari istrimu, kan? Wanna menggoda Ye Shikai dari samping. Melihat ada yang tidak beres dengan Ye Shikai, gadis-gadis lainnya pun turut prihatin dan menanyakan keadaannya. Ye Shikai melirik wanita itu dengan jijik. Ini semua gara-gara kalian, para goblin wanita. Istriku mengabaikanku. Tetapi tampaknya istriku sebelumnya pun tidak begitu memperhatikanku. Ye Shikai memandang Wanna yang masih merayunya. Goblin ini terlalu menakutkan. Aku harus pergi dulu, kalau tidak aku mungkin tak bisa mengendalikan diri dan memakanmu. Istriku akan mengulitiku hidup-hidup jika dia tahu. Ada urusan mendadak, jadi saya pergi dulu. Tanpa menunggu Anlan dan yang lainnya bereaksi, Ye Shikai melarikan diri dari kamar pribadi, memanggil mobil di luar dan kembali ke Taman Lisi. Dia berjalan ke pintu rumahnya dengan gugup, tetapi Ye Shikai ragu untuk masuk. Hades yang dulunya menganggap kehidupan manusia seperti rumput dan semut, kini takut pada seorang wanita. Ye Shikai memang sedikit lelah dengan kehidupan yang penuh pertempuran dan pembunuhan, itulah sebabnya dia setuju Su Pengsan kembali ke Tiongkok untuk menikah. Dia juga tahu, jika dia terus-menerus menjalani kehidupan seperti ini, penyakit cinta setan di dalam tubuhnya akan semakin parah, dan akhirnya tenaga dalamnya pun tidak akan sanggup lagi menahannya. Berderit, Ye Shikai akhirnya membuka pintu. Itu adalah berkah tersembunyi. Bencana tidak dapat dihindari. Lagi pula, itu hanya kesalahpahaman, dan Ye Shikai tidak benar-benar membuat kesalahan apapun. Selama dia menunggu Su Qingyu kembali dan menjelaskannya dengan sabar, dia mungkin akan mengerti. Istriku, kamu kembali. Yang tidak diduga Ye Shikai adalah Su Qingyu telah kembali dan sedang duduk di sofa di aula sambil membaca majalah seni. Ketika dia mendengar Ye Shikai memanggilnya, dia mengabaikannya dan berkata, Istri, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Ye Shikai duduk dengan hati-hati di sebelah Su Qingyu dan mengamati ekspresinya. Sial, wanita ini pasti masih marah. Istriku, tolong dengarkan penjelasanku. Sayang, ini sebenarnya bukan salahku. Istriku, tersenyumlah. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Ye Shikai bahkan menggunakan trik membuat orang tertawa. Anda memaksa saya melakukan ini. Jika Anda mengabaikan saya hari ini, saya tidak akan berhenti. Sekalipun kamu gunung es, aku akan mencairkanmu. Akhirnya, di bawah bujukan dan rayuan nakal Ye Shikai, Su Qingyu meletakkan majalah di tangannya dan berkata dengan marah, apakah kamu sudah selesai? Baiklah,
Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya. Melihat Su Qingyu akhirnya berbicara, Ye Shikai masih sangat bersemangat. Dia memang tak tahu malu dan tak terkalahkan. Su Qingyu meliriknya dengan dingin, dan Ye Shikai langsung menarik kembali ekspresi main-mainnya dan menjelaskan masalah itu kepada Su Qingyu dengan sangat serius. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Shikai, Su Qingyu akhirnya menyadari bahwa dia salah paham lagi, tetapi wajahnya masih dingin. Dia sama sekali tidak mungkin mengakui kesalahannya di depan lelaki ini, kalau tidak, dia akan sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi, Su Qingyu secara alamiah memiliki atasan dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Oh, begitu. Nada suaranya dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan Ye Shikai dan langsung naik ke kamarnya. Ye Shikai tercengang. Itu saja. Dia telah berbicara lama sekali, namun ditolak hanya dengan kalimat ini. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Su Qingyu telah memaafkannya atau belum. Dewi Gunung Es memang sesuai dengan reputasinya. Dia ingin menjelaskan kepadanya di kamar Su Qingyu, tetapi kemudian dia ingat bahwa Su Qingyu tidak akan membiarkannya memasuki kamarnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Ia berguling-guling dan berguling-guling, tetapi tidak dapat tertidur. Dia hanya duduk bersila di tempat tidur untuk berlatih. Kekuatan internal dalam dantiannya beredar di meridian. Ye Shikai merasakan energi yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuhnya sudah sangat stabil, dan sepertinya tidak akan berkobar lagi akhir-akhir ini. Jauh dari medan perang yang kejam, kehidupan kota yang stabil dan damai membosankan tetapi tidak penuh bahaya. Kalau saja dia tidak pergi ke luar negeri untuk membalas dendam dalam amarahnya, dia pasti sekarang menjalani kehidupan yang berbeda. Memikirkan hal ini, Ye Shikai teringat pertempuran itu lagi. Kalau saja dia bisa lebih berhati-hati, kalau saja dia bisa lebih tegas, kalau saja dia bisa lebih kuat, mungkin tidak akan banyak saudara yang menjadi korban. Dua garis air mata mengalir di pipinya, dan pemandangan itu sekali lagi muncul dalam pikirannya. Ye Shikai berharap ia bisa memulai kembali, tetapi sayangnya, tak ada kata "jika" dalam hidup. Keesokan paginya, Ye Shikai bangun sangat pagi. Hari ini, dia punya hal penting untuk dilakukan. Ketika dia turun, Bibi Wu telah menyiapkan sarapan. Su Qingyu sedang duduk di meja makan sambil sarapan. Menantu, bangun. Ayo sarapan. Baiklah, baiklah. Ye Shikai datang ke meja dan duduk, menatap Su Qingyu di sampingnya. Istriku, hari ini adalah hari kematian ibuku. Aku akan pergi ke pemakaman untuk menjenguknya. Ye Shikai menatap Su Qingyu, ingin melihat reaksinya. Setelah mendengar kata-kata Ye Shikai, Su Qingyu terdiam sejenak, lalu dia ingat bahwa hari ini memang hari peringatan kematian ibu Ye Shikai. Dia baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis kemarin, dan perusahaan pasti akan mengadakan rapat hari ini. Oleh karena itu, Su Qingyu mengerjakan masalah ini hingga larut malam sebelum dia beristirahat. Melihat ketidakpedulian Su Qingyu, wajah Ye Shikai menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia berkata, "Saya pergi dulu," lalu berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar, aku akan pergi bersamamu. Tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku." Meskipun dia tidak menyukai Ye Shikai, Su Qingyu selalu menghormati orang tuanya, terutama ayahnya. Jika bukan karena menyelamatkan Su Pengzan, ayahnya tidak akan meninggal. Oleh karena itu, Su Qingyu selalu merasa bersalah terhadap ayahnya. Setelah lebih dari 10 menit, Su Qingyu turun dan berganti pakaian dengan mantel hitam gelap. "Baiklah, ayo berangkat." Su Qingyu berkata, nadanya tidak sedingin sebelumnya, memperlihatkan sedikit kekhawatiran dan beban. Ye Shikai menatap Su Qingyu dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Bab 6. Di dalam mobil, Su Qingyu melirik Ye Shikai di kursi penumpang dari waktu ke waktu, melihatnya menatap keluar jendela, seolah sedang berpikir keras, atau mendesah, matanya penuh dengan perubahan kehidupan, tidak seperti tatapannya yang biasa ceria. Dalam kesan Su Qingyu, Ye Shikai selalu menjadi orang biasa. Paling banter dia suka bercanda, bertingkah seperti gangster, dan tidak pernah berperilaku baik. Dia belum pernah melihat Ye Shikai begitu serius, dengan kerutan di wajahnya dan ekspresi serius. Bahkan seorang ratu bisnis seperti dirinya tidak berani mengganggunya sekarang. Mengingat dengan saksama bagaimana Ye Shikai mengucapkan terima kasih padanya sebelum pergi, Su Qingyu dapat melihat bahwa ucapannya itu tulus dari hati. Visi yang telah ia tanamkan dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun, tentu tidak mungkin salah. Pria di depannya tampak sangat rumit, tidak sesederhana yang dibayangkannya. Pemakaman itu jauh dari permukiman, tetapi keduanya tidak berbicara sepanjang jalan, dan mobil pun menjadi sunyi.
Setelah 1 jam, mobil itu perlahan melaju memasuki pemakaman. Yesike memegang seikat bunga krisan putih dan meletakkannya dengan rapi di depan batu nisan. Bu, aku di sini untuk menemuimu. Melihat senyum ramah ibunya di batu nisan, emosi Yesike pun ikut tersulut. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 tahun. Yesike dibesarkan oleh ibunya. Hanya dia yang tahu kesulitannya. Ibunya lembut dan jujur, dan tidak pernah berdebat dengan orang lain. Tetapi Yesike ingat betul bahwa karena kejujurannya itulah, ibunya diganggu banyak orang saat itu. Karena ibunya seorang janda, beberapa orang jahat mengganggunya. Tetangganya kerap berkata di belakangnya bahwa ia orang yang tidak beruntung dan memfitnahnya karena ditinggal lelaki lain, namun ibunya tak pernah peduli. Saat itu dia cukup cantik dan kerap kali diganggu oleh beberapa berandalan. Yesike muda sangat bijaksana, dan dia telah belajar kungfu sendiri dan cukup terampil. Saat dia mengetahui ibunya dilecehkan, dia mendapati orang-orang itu marah dan menghajar mereka hingga terkapar ke tanah. Kemudian, bos geng setempat mengetahui hal ini dan bersikeras menikahi ibu Yesike, dan bahkan mengancam akan membakar rumah mereka jika mereka tidak setuju. Yesike sangat marah dan membuat keributan di sarang komplotan itu, memukuli lebih dari 20 orang sendirian, namun dia juga dipukuli hingga wajahnya memar dan dipenuhi bekas luka. Hingga akhirnya, ibu Yesike diselamatkan dari cengkeraman si pembunuh tepat ketika atasannya melancarkan aksi untuk menumpas dunia bawah. Sejak kejadian ini, Yesike bangkit dengan keinginan untuk melindungi keluarganya, dan dia juga menyadari pentingnya kekuatannya sendiri. Selama bertahun-tahun di luar negeri, dia semakin memahami kebenaran ini. Hukum rimba tentang kelangsungan hidup yang terkuat dan kelangsungan hidup yang lemah berlaku di mana-mana. Yesike mengepalkan telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya saat itu dan karena tidak mampu melindungi ibunya. Kemudian, ibunya terkena kanker. Itu hanya pada tahap awal dan dapat disembuhkan. Akan tetapi, biaya pengobatan merupakan angka yang sangat besar bagi Yesike yang tidak punya uang. Saat itu, dia bahkan tidak bersekolah. Setiap hari, ia memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang, seperti menyajikan hidangan, mencuci pakaian, dan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Kemudian, cara menghasilkan uang ini terlalu lambat dan jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan biaya pengobatan. Dia berlari ke pasar tinju bawah tanah, berjuang dengan nyawanya dan menghasilkan uang dengan nyawanya. Dia bisa mendapatkan beberapa ribu yuan dengan memenangkan pertandingan tinju. Ada juga semacam tinju kematian. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian hidup dan mati. Hanya satu orang yang dapat bertahan di atas ring. Pemenangnya bisa mendapatkan bonus besar. Aturan ini tidak berbeda dengan kontes gladiator Romawi di abad pertengahan. Yesike ingat dengan jelas situasi penandatanganan perjanjian hidup dan mati. Dia ragu-ragu saat itu. Jika dia menang, dia bisa mentraktir ibunya. Jika dia kalah, dia akan mati, tetapi ibunya juga akan meninggal karena sakit. Jadi setelah hanya beberapa detik ragu-ragu, dia menandatangani namanya dan melangkah ke atas ring. Ini bukan pertarungan, tetapi pertarungan hidup. Untuk pertama kalinya, Yesike merasakan bagaimana rasanya berada di ambang hidup dan mati. Akhirnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pukulan mematikan di dada lawannya dan melepaskan diri dari jeratan maut. Tetapi ketika dia menemukan ibunya membawa hadiah uang itu, dia diberitahu bahwa ibunya sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Pada saat itu, Yesike menjadi gila, dan pria itu menangis keras di samping tempat tidur. Saat ibunya meninggal, sorot matanya masih begitu damai. Melihat batu nisan ibunya, mata Yesike menjadi merah dan air mata menetes ke kakinya. Su Qingyu memperhatikan Yesike dengan tenang dari samping dan dapat merasakan betapa sakitnya Yesike. Dia ingin maju untuk menghibur Yesike, tetapi tidak tahu caranya, jadi dia mengeluarkan 2 lembar tisu dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Yesike. Mengambil tisu, Yesike menyeka air mata di wajahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Dia berbalik dan berkata pada Su Qingyu, "Ayo pergi." Su Qingyu menyalakan mobil dan perlahan melaju keluar dari pemakaman. Pada saat yang sama, sebuah mobil Maserati hitam melaju ke pemakaman dan kedua mobil itu saling berpapasan. Mobil Maserati itu perlahan berhenti dan seorang wanita keluar dari mobil. Dia mengenakan gaun putih dan kemeja putih, dengan rambut panjang seperti satin. Ada sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik dan anggun. Dia bagaikan peri cange, cantiknya luar biasa. Sepatu hak tinggi berwarna putih pada kaki rampingnya semakin menonjolkan kesucian wanita tersebut.
Dia perlahan berjalan ke sebuah batu nisan, yang merupakan batu nisan ibu Ye Sikai. Bibi, Xiao Xin datang untuk menemuimu. Wanita itu meletakkan seikat bunga krisan putih di depan batu nisan. Ekspresi wajahnya tampak sangat sedih, seolah-olah yang meninggal adalah sanak saudaranya sendiri. Bibi, aku turut berduka cita atas meninggalnya kamu dan Sikai. Ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Dia telah pergi tanpa pamit dan sangat menyakiti pria yang telah dipikirkannya siang dan malam selama 8 tahun. Dia sangat tidak bersedia. 8 tahun yang lalu, karena tekanan keluarganya, dia meninggalkannya dan pergi ke luar negeri untuk belajar sendirian, meninggalkannya di sini menunggu dengan bodohnya. Dia telah memikirkannya sepanjang waktu dan menanggung kesendirian selama 8 tahun. 8 tahun kemudian, dia telah menjadi kepala keluarga, seorang wanita berusia 25 tahun, kepala keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Dia telah memperoleh kejayaan, kekayaan, kekuasaan, dan status, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Wanita itu terpuruk dalam kesedihan, dan adegan-adegan masa lalu muncul dalam pikirannya. Saat itu, ia hanyalah seorang gadis kecil yang lemah, tak peduli dengan dunia. Dia tinggal di sekolah dan sering diganggu oleh teman sekelas lainnya. Sampai saat itu, ada teman sekelas laki-laki yang membawa sekelompok adik laki-laki kepadanya untuk memeras uang. Dia menolak dan membuat anak laki-laki itu marah, yang mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Dia menutup matanya karena takut. Tiba-tiba sebuah tangan besar menangkis tinju yang hendak memukulnya. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Suaranya sangat dingin, yang membuat hati semua anak lelaki bergetar. Gadis itu membuka matanya dan melihat seorang anak laki-laki kurus berdiri di depannya. Adik-adiknya itu pun menyerbu ke depan, namun dengan mudah mereka kalahkan oleh bocah itu, bagaikan seorang pangeran menawan. Kemudian, anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi teman baik. Anak laki-laki itu akan mengantar anak perempuan itu setiap hari dan akan menjaganya sebelum pergi. Sebenarnya, rumah anak laki-laki itu ada di arah lain, dan dia hanya ingin melindunginya. Belakangan, gadis itu tahu bahwa anak laki-laki itu sangat miskin, jadi dia terus membantunya dan mengiriminya kotak makan siang yang dia buat pada siang hari. Hingga 8 tahun yang lalu, orang tuanya memaksanya pergi ke luar negeri dan memutuskan kontak dengan anak laki-laki itu. Pada hari perpisahan mereka, langit berwarna kelabu. Gadis itu duduk di dalam mobil, memperhatikan anak laki-laki itu menunggunya di gerbang sekolah, dan dia menangis sampai suaranya serak. Tiba-tiba wanita itu melihat seikat bunga krisan putih ditaruh di depan batu nisan, dan ekspresi gembira tampak di wajahnya. Itu dia kembali. Namun kegembiraan itu segera sirna, menyisakan kesedihan tak berujung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sikai, apakah kamu akan membenciku? Bersambung.